khususnya bagi setiap anak-anak muda. Dan saya tidak sendiri, saya akan bersama dengan teman-teman rekan sekerja Allah, teman-teman hamba Tuhan akan langsung menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan. Dan kami hanya mengambil 5 pertanyaan yang ada. Oke, langsung saja. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa sih pertumbuhan rohani itu? Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita dapat mengenali suara Tuhan? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita dapat mengetahui kehendak Allah bagi hidup kita? Pertanyaan keempat, mengapa Allah mengizinkan kita yang sudah percaya itu harus mengalami pencobaan? Dan pertanyaan yang kelima, apa perbedaan orang yang percaya dan yang belum percaya dalam ruang lingkup diberkati? Langsung saja, pertanyaan yang pertama ini langsung dijawab oleh teman saya, hamba Tuhan Melanie Siagala. Halo teman-teman, nama saya Melania Siagala. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari saya, Wiwi Karlina Mayaho, yakni apa sih pertumbuhan iman rohani itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang sedang bertumbuh ya, atau pertumbuhan itu memiliki kata dasar tumbuh. Sesuatu yang sedang bertumbuh, dia tidak hanya kecil terus. Sesuatu yang sedang bertumbuh itu akan mengalami pertumbuhan menjadi besar. Seorang anak yang sedang bertumbuh tidak akan terus menjadi anak-anak. Dia akan menjadi remaja dan menjadi dewasa. Demikian juga dengan pertumbuhan iman secara rohani. Iman seseorang yang sedang bertumbuh itu tidak akan berhenti stagnan. Tetapi iman yang sedang bertumbuh atau pertumbuhan iman akan mengalami kenaikan level. Mengalami kenaikan level dalam konteks rohani. Yaitu di mana seseorang yang memiliki pertumbuhan iman atau sedang bertumbuh imannya tidak akan menjadi lemah atau semakin hari bukan semakin lemah, tetapi semakin hari orang itu akan semakin kuat. Jadi pertumbuhan iman adalah proses di mana seseorang menjadi dewasa secara rohani dan siap untuk menjadi mempelai Allah ketika Tuhan Yesus datang kembali. Jadi saudaraku, saya mau katakan kepada saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan bahwa pertumbuhan iman adalah proses di mana seseorang akan menjadi dewasa secara rohani. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana kita dapat mengenali suara Tuhan? Pertanyaan ini langsung dijawab oleh teman saya, hamba Tuhan Vladi. Shalom teman-teman, bagaimana sih kita bisa mengenal suara Tuhan? Bagaimana sih kita tahu jelas bahwa Tuhan berbicara kepada kita? Yang harus kita miliki adalah Alkitab. Kenapa Alkitab? Karena Alkitab adalah satu-satunya isi hatinya Tuhan buat kita. Karena Alkitab adalah satu-satunya perkataan Tuhan yang tidak pernah habis. Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab. Karena di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai 17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau kita mau mendengar suara Tuhan, kita harus baca Alkitab hanya melalui Alkitab. Karena itu satu-satunya isi hatinya Tuhan buat kita. So, jangan lupa baca Alkitab. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita dapat mengetahui kehendak Allah bagi hidup kita? Pertanyaan ini langsung dijawab oleh hamba Tuhan Kak Jo. Oke, bagaimana kita belajar untuk mengikuti kehendak Allah bagi kehidupan kita? Yang pertama adalah belajar melalui kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar taat serta peka dengan apa yang Tuhan mau katakan buat kehidupan saudara dan saya. Bagaimana kita bisa peka? Otomatis lewat doa dan puasa. Dan yang pastinya, orang-orang yang hidup dengan ketaatan, orang-orang yang hidup dengan kesetiaan, dia akan cepat meresponi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara dan saya, atau kehidupan kita semua. Yang pastinya, cara kita mengetahui bagaimana kehendak Allah akan terjadi dalam kehidupan kita itu pertama ketaatan, kesetiaan, rajin baca firman, doa dan puasa. Mungkin itu bisa saya bagi buat saudara semua. Dan yang pastinya sekali lagi, orang-orang yang taat dan setia, dia cepat peka dan cepat tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita.
Haleluya, haleluya, haleluya. Pertanyaan yang keempat, mengapa Allah mengizinkan kita yang sudah percaya itu harus mengalami pencobaan? Pertanyaan ini dijawab langsung oleh hamba Tuhan Febri. Shalom teman-teman, sahabatku di mana semua kita berada saat ini. Nah, di hari-hari ini saudara, banyak sekali timbul pertanyaan di kalangan orang percaya, terkhususnya anak-anak muda. Mereka bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan orang yang percaya itu mengalami yang namanya pencobaan? Nah, yang pertama, mengapa Allah mengizinkan orang yang percaya mengalami yang namanya pencobaan? Karena Allah ingin setiap orang percaya, anak-anak Tuhan itu semakin dekat kepada Tuhan. Lewat setiap masalah, persoalan, pergumulan yang kita hadapi, bahkan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, akan membuat kita semakin mencari Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan hal yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan orang yang percaya itu mengalami yang namanya pencobaan? Karena Tuhan ingin melihat level iman kita. Tuhan ingin melihat tingkatan iman kita. Nah, kalau tidak ada yang namanya pencobaan, kalau hidup kita tidak diizinkan Tuhan mengalami yang namanya pencobaan, bagaimana Tuhan akan bisa melihat iman kita kepada Tuhan, seberapa besar pengharapan kita, keyakinan kita kepada Tuhan? Oleh sebab itu, Tuhan mengizinkan setiap persoalan pencobaan yang ada dalam kehidupan kita itu terjadi untuk menguji atau untuk meningkatkan level iman kita. Oleh sebab itu, di hari-hari ini, teman-teman, dimanapun kita berada, kita harus tetap dekat kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kelima, apa perbedaan orang percaya dan yang belum percaya dalam ruang lingkup diberkati? Pertanyaan yang langsung dijawab oleh Kak Lexi. Halo Sobat Kasih, perbedaan dari orang percaya dan yang tidak percaya dalam lingkup diberkati. Kalau orang percaya, tentunya dia sadar, dia tahu bahwa berkat yang dia punya, baik kesehatan, kekuatan, bahkan harta yang dia punya, kedudukan yang dia punya, tentunya dia sadar bahwa itu adalah anugerah Tuhan, itu adalah berkat Tuhan. Nah, kemudian kalau orang yang tidak percaya, ya, dalam lingkup diberkati, tentunya dia sombong, tentunya dia berkata bahwa kalau bukan dia, tidak ada harta yang dia punya. Kalau bukan dia, tidak ada kesehatan yang dia miliki. Ya. Tentunya dia akan sombong, dia akan mengakui bahwa segala sesuatu yang dia punya itu karena kehebatan dia, karena kekuatan dia tidak percaya, dia tidak mengakui bahwa segala sesuatu yang didapatkan itu asalnya dari Tuhan. Nah, inilah perbedaan dari orang percaya dan tidak percaya dalam lingkup diberkati. Jadilah kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang mengakui bahwa segala sesuatu yang kita punya asalnya daripada Tuhan. Ya, karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan akan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Oke, kita sudah mendengarkan setiap jawaban-jawaban yang ada. Semoga memberkati kita semua. Dan mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan lagi. Mari komen, biarlah di video-video selanjutnya kita akan sama-sama sharing. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Tetap terus stay at home.